Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Azka Story. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara mengerjakan LMS seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Sebelumnya yang belum mendaftar, saya juga sudah membuat video cara mendaftar seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Masuk ke halaman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Halaman awal munculnya seperti ini jika Bapak Ibu sudah mendaftar. Kebetulan saya juga sudah mendaftar. Ini ya, saya memilih mapel IPA. Kemudian bagaimana sih cara mengerjakan LMS-nya? Yang pertama yaitu klik dulu tautan fasilitasi. Nah ini halaman awal dari LMS P3K Master ya. Nah, pertama apa yang harus dikerjakan? Nah, setelah masuk ke halaman awal, nah ini tentu menu-menu ini akan berbeda ya. Nah, kalau saya IPA, mungkin Bapak Ibu ada yang lain ya, seperti biologi mungkin, atau prakarya, ekonomi, atau IPS, atau yang lainnya. Nah, ada pendahuluan, kemudian ada alur pembelajaran modul belajar mandiri juga di sini ada, bisa dibaca di akunnya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita masuk ke IPA. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sesuai dengan materinya masing-masing. Kalau saya IPA. Nah, di sini juga ada modul pembelajaran mandiri bidang studi ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya klik materinya. Karena IPA itu terdiri dari fisika, kimia, dan biologi, maka materinya atau modul-modulnya itu ada 3, ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, mungkin ini akan berbeda ya, seperti PGSD. Kalau PGSD mungkin ini akan banyak mapelnya, seperti PKN, kemudian matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan lainnya. Nah, kita coba dengan materi pertama atau modul pertama, yaitu fisika. Nah, untuk fisika di sini juga ada modulnya ya, bidang studi ilmu pengetahuan alam fisika. Nah, apa sih yang mesti kita kerjakan? Nah, di sini ada beberapa modul atau beberapa progres yang mesti kita lakukan. Kebetulan saya sudah mengerjakan untuk fisika. Saya contohkan di sini kimia. Jadi modulnya kimia. Nah, di sini ada progresnya. Progres ini harus sampai terchecklist. Pertama yang harus kita isi yaitu penilaian diri. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Nah, ini cukup banyak. Kita mulai dari penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini Anda harus menjawab pertanyaan mengenai penilaian diri. Ada 5 opsi. Pilih 1 apabila tidak mampu, pilih 2 apabila kurang mampu, pilih 3 apabila cukup mampu, pilih 4 apabila mampu, dan pilih 5 apabila sangat mampu. Nah, silahkan baca pertanyaan masing-masing. Tentu ini berbeda, ini hanya contoh saja di materi saya. Apakah Anda dapat menganalisis susunan partikel pada materi berbentuk padat, cair, dan gas melalui ilustrasi gambar mikroskopik keadaan materi? Itu mungkin penilaian awal. Nah, selanjutnya Anda harus submit question. Nah, selanjutnya setelah penilaian diri Anda isi, di sini tentu nanti akan ada tanda checklist di sini. Ya, contohnya untuk yang ini nih, yang fisika. Karena saya sudah mengisi, di sini ada checklist. Nah, selanjutnya setelah penilaian diri, kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, di sini cukup banyak juga. Di pertama ada pengantar, kemudian ada bahan ajar, ada ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan review pembelajaran. Ini setiap pembelajaran juga sama semuanya seperti itu. Dimulai dari pengantar, ada bahan ajarnya, ada diskusi, dan diakhiri dengan review pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Kita buka contohnya pembelajaran 1, pengantar. Nah, di sini pengantar, silakan Bapak Ibu dibaca pengantarnya. Kalau sudah beres, maka klik back to course. Nah, setelah klik back to course, maka nantinya di sini akan ada tanda checklist seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, bahan belajar. Nah, di sini juga Bapak Ibu harus dibaca bahan belajarnya. Nah, di sini
progresnya ini harus sampai 100%. Bagaimana caranya? Di sini klik partikel dan materi. Nah, silahkan dibaca. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload. Sampai di sini sudah ada 13%. Selanjutnya kita tambah lagi persenannya hingga 100. Yang mana yang diklik? Yang ini, bahan paparan. Bahan paparan ini sama isinya berupa modul pembelajaran. Nah, sekarang sudah 25%. Selanjutnya ada video, partikel, dan materi. Nah, nambah lagi 38%. Silahkan saksikan videonya, ditonton hingga beres. Kemudian setelah beres, klik seberapa pahamkah Anda. Nah, di sini diklik. Kemudian Anda harus mengisi. Di sini kurang lebih ada 2 soal. Yang pertama soalnya, nah ada soal di sini. Kemudian Anda klik submit. Setelah beres, setelah submit, nanti muncul soal yang kedua. Dan ini akan sampai ke 100%. Seperti itu ya, sampai 100%. Setelah beres sampai 100%, maka klik lagi back to course. Nah, jika Anda tadi sudah sampai 100%, maka di sini akan ada tanda checklist lagi. Selanjutnya ruang kolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menjawab atau berdiskusi dengan peserta yang lain. Boleh membalas peserta yang lain, boleh juga kita membuat diskusi baru. Di sini add new topic. Topik apa yang sedang kita bahas atau materi apa yang sedang kita bahas. Silahkan pakai judul, kemudian isinya tentang apa. Sebagai contoh nih ada yang lain. Judulnya titik leleh, titik didih. Ada saat meleleh dan mendidih ikatan hidrogen lepas, atau dalam bentuk paragraf juga di sini ada. Nah, seperti itu untuk kolaborasi. Selanjutnya back to course. Kalau ruang kolaborasi sudah diisi, di sini juga akan checklist. Setelah checklist, kita lanjut lagi, diskusi lagi di komunitas belajar ya. Di sini Anda bisa juga sama kayak tadi lah, bisa add new topic atau juga bisa membalas diskusi yang lain. Kalau sudah beres, kayak tadi add new topic, kemudian di back to course kembali. Tentu kalau sudah beres, komunitas nanti akan checklist. Terakhir ada namanya yaitu review pembelajaran. Nah, review pembelajaran ini adalah berupa kuis yang harus diisi. Setelah Bapak Ibu tadi mempelajari modul, beberapa video atau file atau bacaan, maka terakhir harus melakukan review, yaitu berupa menjawab kuis. Nah, di sini attempt quiz. Ini biasanya ada 7 soal ya, 7 soal yang harus dijawab. Nah, ini dijawab semua. Setelah dijawab semua, maka harus diklik finish attempt. Nanti akan muncul berapa nilainya ya. Jika nilainya masih kurang, sebenarnya ini bisa diulangi lagi. Salah minimal harus benar 6 minimal ya. Setelah beres dan nilainya bagus, maka klik lagi back to course. Nah, setelah beres tentu ini akan checklist seperti itu ya. Nah, itu pembelajaran yang mesti kita lakukan. Begitupun dengan pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4. Nah, dan yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Nah, untuk refleksi sama, ini juga berupa pertanyaan gabungan dari mana? Gabungan dari semua pembelajaran ini. Sama bentuknya seperti soal. Ambil dari beberapa soal yang tadi masuk di refleksi pembelajaran. Kita ambil contoh, saya sudah mengerjakan yang fisika. Nah, untuk yang fisika di sini penilaian diri sudah checklist, kemudian pembelajaran 1 semuanya sudah checklist, kemudian pembelajaran 2 semua sudah checklist, pembelajaran 3 juga sudah checklist semua, termasuk juga refleksi pembelajaran. Dan terakhir, setelah checklist semua, Anda bisa mendownload bahan pembelajaran yang tadi sudah Anda pelajari di sini. Bahan pelajaran itu disimpan, jadi bisa dibaca secara offline ataupun nantinya bisa di print out. Setelah materi profesionalnya, maka kita lanjut kemana? Ke pedagogi.
Ini alur pembelajaran modul pedagogi. Isinya kurang lebih sama seperti yang tadi, seperti materi-materi yang tadi. Ada penilaian diri terlebih dahulu, ada pembelajaran 1, 2, 3 sampai 7. Ya, isinya sama tuh ya, isinya sama. Di menu LMS, selain dapat melihat modul dan juga menjawab beberapa pertanyaan, Anda juga bisa melihat partisipan atau peserta lain yang mengikuti. Nah, selanjutnya apakah ini harus selesai dalam kurun waktu 1 hari? Tidak ya. LMS ini diberikan waktu selama 1 minggu setelah Anda klik daftar di awal. Nah, jadi waktunya hanya 1 minggu. Jadi usahakan ini setiap harinya mungkin ada beberapa modul yang bisa terselesaikan ya. Nah, bagaimana sih kalau nantinya kita mau melihat progres? Nah, ini di LMS biasanya ada progres sampai 100%. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kita masuk ke ini dashboard. Nah, di dashboard kita akan mengetahui berapa persenkah kita progresnya sampai harus 100%. Nah, di sini ada progresnya. Sementara saya baru menyelesaikan 18% saja. Nah, itu saja menu-menu yang ada di LMS seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K 2021. Mudah-mudahan kita semua lancar ya dalam mengerjakannya. Dan ini sebagai latihan awal atau latihan resmi yang diadakan oleh Kemdikbud sebelum nantinya mungkin kita akan mengikuti tes P3K yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.